Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Juara, kembali lagi di podcast Kopi Juara, ngobrol permasalahan hukum dan layanan pengadilan bersama Pengadilan Negeri Wates. Sobat Juara, seduh kopinya, sajikan keadilan. Sobat Juara, hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat relevan dan sangat krusial yang beberapa waktu ini mengemuka di ranah masyarakat seiring dengan keberlakuan KUHP nasional yang baru. Tentunya di dalam bidang hukum terjadi banyak dinamika yang mengemuka di tengah masyarakat. Sobat Juara, bagaimana terkait dengan tindak pidana yang terjadi apabila sebelum KUHP nasional ini diberlakukan? Apakah terhadap tindak pidana itu langsung diberlakukan KUHP nasional yang baru, ataukah tetap diberlakukan dengan pendekatan KUHP yang lama, ataukah ada instrumen hukum lain yang bisa melindungi kepentingan dari si terdakwa? Untuk itu di tengah kita telah hadir Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates, Bapak Igede Putu Saptawan Sarjana Hukum Magister Humaniora, yang nantinya akan membahas permasalahan krusial ini secara komprehensif, namun dengan bahasa yang sederhana. Selamat datang kembali Bapak di podcast Kopi Juara. Terima kasih Mas Budi sudah mengundang saya kembali sebagai narasumber dalam podcast Juara pada kali ini. Senang saya diundang kembali pada podcast ini. Baik Pak Ketua, mari kita mulai diskusi pada hari ini. Dalam KUHP nasional Bapak, terutama dalam pasal 3 dan pasal 618, dikenal adanya suatu asas yang mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan hukum terdakwa. Nah, masyarakat awam dan Sobat Juara itu pengen mengetahui Pak, sebenarnya apa sih pemaknaan arti perlindungan terhadap terdakwa tersebut? Mungkin Bapak bisa mengelaborasi lebih lanjut. Terima kasih Mas Budi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang krusial yang perlu saya juga jelaskan nanti kepada masyarakat, bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya prinsip dengan istilah ada lex favorio, yang artinya bahwa aturan hukum yang paling menguntungkanlah yang diterapkan jika terdakwa melakukan tindak pidana jika memang terjadi ada peralihan peraturan undang-undang dari yang lama yang baru. Jadi, artinya di sini adalah ketika aturan perundang-undangan peralihan perundang-undangan yang lama ke baru, itu hakim di sini wajib menyatukan atau menerapkan aturan hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Demikian juga sebaliknya, jika aturan itu lebih menguntungkan yang lama, dipakailah aturan yang lama. Demikian mungkin yang dapat saya jelaskan, Sarip. Baik Bapak. Selanjutnya Bapak ada pertanyaan lagi Bapak terkait dengan keberlakuan KUHP nasional yang baru. Bagaimana Bapak apabila KUHP nasional yang baru itu memandang perbuatan tindak pidana yang dilakukan sebelum KUHP nasional yang baru ini berlaku bukan merupakan tindak pidana? Apakah sesuai dengan asas tadi? Apakah tetap dengan menggunakan kacamata KUHP yang lama, ataukah tetap diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP yang baru? Mungkin ini perlu dijelaskan lagi oleh Bapak. Dalam KUHP nasional sudah secara tegas ditentukan ketika memang proses peradilan sedang berjalan, maka demi hukum harus dihentikan proses peradilannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika memang perkara itu sudah diputus dan sudah dinyatakan ingkrah, maka harus dinyatakan bahwa demi hukum penghukumannya juga harus dihapuskan. Yang ketiga, Mas Budi, jadi prinsip ini menunjukkan bahwa negara sudah tidak bisa lagi mempertahankan penghukuman terhadap perbuatan yang oleh undang-undang baru ini jadi dinyatakan bukan suatu perbuatan tindak pidana lagi. Sobat Juara, perbincangan kita pada hari ini semakin serius dan semakin mengasihkan tentunya. Tadi sudah dielaborasi oleh Bapak Ketua bahwasanya terhadap suatu tindak pidana yang bukan lagi dianggap secara normatif oleh undang-undang sebagai tindak pidana itu
nanti akan dihentikan atau dihapuskan pemindahannya. Nah, sekarang Bapak, bagaimana terhadap suatu tindak pidana oleh KUHP nasional ini tetap dianggap sebagai perbuatan pidana. Akan tetapi oleh aturan yang baru oleh KUHP nasional, ancaman pidananya termasuk dalam ancaman pidana yang ringan. Eh, Apakah penjelasannya seperti apa, Bapak, terkait dengan hal ini? Terima kasih Mas Budi atas pertanyaannya tadi, bahwa dengan situasi atau keadaan seperti itu memang dalam pelaksanaan atau penerapan pidananya tentu yang diterapkan adalah aturan yang atau pidana yang lebih ringan, ya, lebih menguntungkan bagi terdakwa. Ini dapat saya berikan contoh jika memang dalam uh, aturan atau undang-undang yang lama ancamannya adalah misalnya 8 tahun, maka jika undang-undang baru diberlakukan dan ancaman pidananya adalah 5 tahun, tentunya akan dipilihlah aturan hukum yang lebih meringankan bagi terdakwa. Pada prinsipnya bahwa negara ketika memang udah aturan ini diterapkan, jadi tidak ada lagi negara memelihara penghukuman yang lebih berat dari aturan yang sudah ditentukan yang lebih meringankan pada terdakwa. Saya kira demikian, Mas Budi. Baik Pak Ketua, berlanjut ke pertanyaan kami yang selanjutnya. Bagaimana terhadap perkara yang sedang berjalan atau perkara yang sudah lama tapi belum diputus di pengadilan negeri? Apakah dengan keberlakuan KUHP nasional yang baru ini pertanggal 2 Januari 2026, apakah secara mutatis mutandis terhadap perkara-perkara itu berlaku ketentuan-ketentuan yang ada di KUHP nasional tersebut? Baik, Mas Budi, jadi tentunya dengan diberlakukannya undang-undang atau KUHP yang baru ini, ada proses-proses perkara yang sedang berjalan. Namun demikian, tentu kita harus berpedoman dalam di pasal 618 KUHP nasional itu sudah ditentukan di sana bahwa ketika proses peradilan berjalan, ketika undang-undang baru diberlakukan, maka undang-undang baru itulah yang diberlakukan dalam proses peradilan. Jadi tentu di sini ada pengecualian. Hal yang penting yang perlu saya sampaikan, Mas Budi, ada pengecualian di sini ketika memang aturan baru ini lebih menguntungkan bagi terdakwa, itulah yang diterapkan oleh hakim dalam penyelesaian atau proses peradilannya. Jadi sebaliknya juga ya Pak, apabila di KUHP yang lama itu ketentuannya lebih menguntungkan terdakwa, berarti hakim juga memakai ketentuan KUHP yang lama. Ya, sudah pasti. Jadi sebagaimana yang sudah pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ketika memang ketentuan yang lama lebih menguntungkan, ketentuan lama yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkaranya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, jika seorang kemudian dibebaskan karena peraturan hukumnya atau ketentuan pidananya berubah, apakah kemudian si terdakwa ini boleh menuntut ganti kerugian, Pak? Ini pertanyaan yang bagus, apa yang sudah disampaikan tadi terkait ganti rugi ya. Ya. Jadi dapat saya jelaskan ya Mas Budi dan juga pada masyarakat bahwa dalam KUHP nasional itu menyatakan, di sana dinyatakan bahwa pembebasan karena perubahan undang-undang itu tidak menimbulkan hak menuntut ganti rugi, Mas Budi. Begitu ya, jadi Pak? Karena ini kebijakan dari undang-undang, jadi tidak menyebabkan tidak menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi. Demikian. Jadi karena dia itu bebasnya bukan karena kesalahan penerapan aturan ya Pak? Ya. Oleh aparat penegak hukum gitu ya. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi ini dikarenakan pembebasan terjadi akibat tadi perubahan kebijakan hukum, bukan karena kesalahan dari aparat hukum itu sendiri. Jadi berbeda dengan kasus ketika memang aparat hukum ini melakukan kegiatan salah tangkap atau salah prosedur dalam hal penyidikan dan lain-lain. Saya kira demikian Mas Budi yang dapat saya berikan. Menarik ini, menarik. Kemudian Bapak, Sobat Juara dan mungkin masyarakat awam juga bertanya-tanya Pak, terkait dengan Lex Favorio ini, contoh konkretnya seperti apa sih Pak? Penerapan kebijakan ini di lapangan
terutama dalam beberapa bulan ini ketika setelah penerapan KUHP nasional per tanggal 2 Januari 2026 itu secara real di lapangan itu contoh penerapannya seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi, bisa dijabarkan lebih lanjut. Misalnya seseorang ini melakukan suatu perbuatan pidana di tahun 2024, gitu ya. Di tahun 2024 orang ini melakukan perbuatan atau tindak pidana yang ancaman pidananya adalah 6 tahun. Nah, kemudian yang ketika aturan undang-undang atau undang-undang baru ini diberlakukan, itu ancaman pidananya adalah 10 tahun. Begitu. Jadi dalam hal situasi atau keadaan yang seperti ini tentunya dipilihlah atau aturan hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, yaitu maksimal ancaman yang 6 tahun. Demikian Mas Budi. Baik, jadi ancaman pidana yang 10 tahun yang mana tadi sudah dilakukan melalui KUHP nasional tidak serta-merta otomatis jadi acuan ya Pak ya. Karena sesuai dengan asas legis favoreo tadi yang kami tangkap bahwasanya hakim juga tetap harus mempertimbangkan mana ancaman hukuman yang lebih menguntungkan kepada terdakwa ya Pak ya. Betul sekali Mas Budi. Jadi ketika undang-undang baru diberlakukan, ancamannya lebih bawah dari umpamanya 4 tahun, tentunya nanti yang dipakai aturan yang terbaru yang menguntungkan terdakwa yaitu ancaman maksimal 4 tahun tersebut. Baik. Jadi intinya bahwa prinsipnya adalah apa yang menguntungkan bagi terdakwa. Inilah wujud konkret dari dari asas yang menguntungkan bagi terdakwa dalam KUHP nasional. Baik, Sobat Juara, nampaknya juga ini semakin mengerucut jadi suatu pertanyaan yang kemudian bermuara kepada seberapa penting sih Pak ini harus kita florkan ke masyarakat atau ke para pencari keadilan. Nah, dalam artian apa sih yang perlu dipahami oleh masyarakat umum, masyarakat pencari keadilan dengan keberlakuan pengaturan ini? Artinya keberlakuan yang terdapat dalam KUHP nasional ini yang dalam tanda kutip sesuai dengan asas lex favoreo tadi mengedepankan kepentingan atau kemanfaatan bagi si terdakwa agar tidak terjadi suatu kesalahan pemahaman gitu Pak. Baik Mas Budi ya, ini sebagai pertanyaan penutup ya yang harus saya sampaikan bahwa pesan terpenting adalah bahwa hukum pidana Indonesia berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak. Jadi kebijakan negara itu tidak boleh berlaku surut terhadap kebijakan. Jadi hukum tidak boleh menjadi alat. Di sini hukum itu tidak boleh menjadi alat untuk memperberat nasib seseorang. Jadi dalam KUHP nasional menegaskan bahwa keadilan harus tetap menjadi kompas utama. Jadi harus digarisbawahi. Jadi keadilan itu harus menjadi kompas utama bahkan ketika aturan itu berubah. Bukan Mas Budi ya. Jadi itu pesan yang terpenting harus saya sampaikan terkait dengan podcast pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa masyarakat lebih paham lagi dan lebih mengerti tentang bagaimana diberlakukan undang-undang baru ini. Saya kira demikian Mas Budi. Siap. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat jelas dan sangat elaboratif. Sobat Juara, dari perbincangan dan diskusi kita pada hari ini kita belajar dan harus menggarisbawahi bahwasanya keberlakuan KUHP nasional ini sangat lain dan sangat lain dengan KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama itu lebih menekankan pendekatan pada segi penghukuman, tapi kalau KUHP yang baru ini lebih mengedepankan pada segi penerapan atau perwujudan keadilan itu sendiri. Sobat Juara, pada akhirnya hukum bukan lagi semata tentang aspek menghukum, tapi juga tentang bagaimana mewujudkan keadilan itu sendiri. Jadi KUHP nasional menegaskan bahwa
penegakan hukum tidak semata condong pada aspek penghukuman yang retributif, tapi lebih mengedepankan pada perwujudan keadilan yang bersifat restoratif. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Kopi Juara pada waktu yang akan datang. Tentunya kita dengan kupasan-kupasan dan materi yang lebih aktual dan lebih mendalam. Terima kasih Pak Ketua atas kehadirannya. Sobat Juara, seduh kopinya, sajikan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Om Santi. Dadah.